kita berhimpun dalam duka karena mengenang pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas salib. Salib yang semula melambangkan hukuman yang hina dan keji, dipakainya untuk menyuarakan kasih dan kebenaran. Mari kita siapkan diri dan masuk dalam ibadah ini dengan hati yang tertuju pada Kristus Tuhan penebus kita. Dengan bersama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 169, bait yang pertama dan ketiga, Memandang Salib Rajaku. Kebaktian Jumat Agung ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam kasih Kristus. Salam sejahtera bagi saudara juga. Kebaktian Jumat Agung ini bertemakan salib yang menyuarakan kasih dan kebenaran. Dan nas pembimbing dari Matius 5 ayat 21. Kamu telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada hari Jumat Agung ini sebelum kita membaca Alkitab, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami datang ke hadapan-Mu. Kami bersyukur pada hari ini kami boleh bersama mengenang kembali hari kematian-Mu yang begitu agung. Hingga pada saat ini ya Tuhan, kami merindukan agar kami boleh memaknai kematian-Mu dengan benar, sehingga kami boleh sungguh-sungguh memperoleh kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu sebelum kami membaca dan merenungkan firman Tuhan, biar Engkau sendiri yang boleh menguasai kami di dalam kuasa Roh Kudus, supaya setiap kami tanpa terkecuali boleh disapa oleh kebenaran-Mu, boleh sungguh-sungguh mengalami penyertaan-Mu, dan Engkau sendiri yang boleh berbicara kepada kami satu persatu. Khususnya bagi setiap jemaat Tuhan yang sedang ada di rumah, yang menyaksikan secara online, biarlah Engkau tetap boleh menyapa dan Engkau boleh hadir di setiap rumah di mana mereka berada.
agar sungguh firman boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi penghiburan, boleh menjadi kesegaran bagi jiwa kami. Kami mau menyerahkan pembacaan Alkitab dan perenungannya hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, pembacaan Alkitab pada peringatan Jumat Agung hari ini dari Injil Yohanes 19 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Demikian. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu. Bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota. Dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah raja orang Yahudi." Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar dan memelihara firman dalam kehidupannya. Hosiana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, akhir-akhir ini oleh karena wabah COVID-19, ada banyak kita melihat jalan-jalan yang ditutup. Jalan di sekitar kompleks di mana saya tinggal juga, ada jalan-jalan yang ditutup, dipagar, dipalang. Sehingga ketika kita mau pergi ke pasar, kita harus mutar, kita harus cari jalan lain yang lebih jauh, yang lebih berputar untuk kita sampai kepada tujuan. Pertanyaannya saudara-saudara, mengapa jalan-jalan itu ditutup? Mengapa orang lebih menutup diri? Mengapa kompleksnya menjadi kompleks yang sangat terbatas? Orang lain tidak boleh melewatinya. Salah satu jawabannya karena orang takut penyebaran virus COVID-19. Orang takut, orang lewat, dan mungkin yang lewat tanpa dia sadari dia membawa virus dan kemudian menyebar. Orang menutup jalan ujungnya karena orang takut tertular.
Dan kalau ujungnya lagi, kenapa harus takut? Ujungnya adalah orang takut. Dia tertular, kemudian dia sakit, bahkan sampai dia harus berhadapan dengan maut. Simpelnya, orang takut mati. Saudara-saudara, dalam bahasa Latin ada dua kata penting, yaitu memento mori. Kata Latin itu berarti ingatlah hari kematian, atau ingatlah bahwa engkau akan mati. Saudara-saudara, cepat atau lambat, tua atau muda, sekarang atau nanti, tak seorang pun tahu. Tapi suatu saat saudara dan saya juga akan mati. Saya seringkali mengatakan itu seperti arisan, saudara-saudara. Kalau saudara ikut arisan, maka saudara akan mengambil satu linting kertas dan kemudian saudara akan melihat dan membaca nama yang ada di kertas itu, dan itulah yang dapat arisan. Saya seringkali mengatakan kematian seperti arisan. Kita tidak tahu siapa yang dapat duluan, siapa yang dapat belakangan. Tapi pada akhirnya semua akan dapat giliran. Saudara, kalau pada akhirnya semua orang, saudara dan saya juga akan mati, persoalannya bagaimana caranya? Seperti apa kita akan menghadapi kematian kita? Dan bagaimana orang bersikap terhadap kematian kita, itu yang menjadi persoalan. Saudara-saudara, pada masa Yesus hidup, salib adalah salah satu cara untuk orang akan berhadapan dengan maut. Salib pada saat itu adalah hukuman yang paling hina. Ketika orang digantung di atas kayu salib, ditaruh di tempat yang tinggi sehingga semua orang melihat. Maka dikatakan dalam Galatia 3 ayat 13, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Salib adalah hukuman yang terkutuk, karena salib adalah hukuman mati yang menyengsarakan. Ketika orang disalib, dia sudah memiliki luka-luka sepanjang perjalanan. Dia harus memanggul salibnya. Belum lagi kalau dia didera, kalau dia disiksa, maka ada luka-luka menganga di seluruh tubuhnya. Dan ketika orang digantung di atas kayu salib di tempat yang tinggi, di atas sebuah bukit, maka biasanya luka menganga itu akan membuat dia merasakan demam tinggi karena ada infeksi. Dan kemudian dia akan mengalami dehidrasi, kekurangan cairan. Orang yang mati di atas kayu salib, dia akan menjalani akhir dari kehidupannya dengan penderitaan yang amat sangat. Dan saudara, mengapa pada hari ini, pada Jumat Agung ini, saudara dan saya diajak untuk merenungkan salib? Sebab itulah cara Yesus menghadapi akhir dari kehidupannya. Di atas kayu salib itulah Yesus menyerahkan nyawanya dan memberikan dirinya bagi seluruh dunia ini. Tapi pertanyaannya, mengapa salib? Saudara-saudara, salib biasanya menjadi hukuman yang berat bagi orang-orang yang melakukan kejahatan yang besar, atau bagi pemberontak-pemberontak yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi pada saat itu, supaya orang-orang yang memandang kepada salib itu menjadi takut dan gentar, dan kemudian tidak melakukan perilaku yang sama. Kalau kita membaca dalam Alkitab kita pada ayatnya yang ke-19 dalam Yohanes 19, dikatakan Pilatus menyuruh memasang tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi.
Saudara-saudara, tulisan di atas kayu salib itu, dalam bahasa aslinya, dalam Matius, Markus, dan Yohanes berbeda. Ada yang menyebut tulisan, ada yang menyebut tuduhan, ada yang menyebut alasan mengapa orang itu dihukum salib. Dan di atas kayu salib Yesus, kita selalu melihat tulisan dengan huruf besar INRI, yang artinya Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Kata INRI adalah kata Latin singkatan dari Yesus Nazareum Rex Judaeum. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Tetapi saudara menarik bahwa tulisan di atas kayu salib itu tidak hanya ditulis dari satu bahasa, tetapi dari 3 bahasa. Bahasa Latin, bahasa Ibrani, dan bahasa Yunani. Saudara-saudara, bahasa Ibrani adalah bahasa yang dipakai kebanyakan oleh kaum religius, oleh para imam-imam kepala, oleh para ahli Taurat, oleh mahkamah agama yang memakai bahasa Ibrani. Karena bahasa Alkitab Perjanjian Lama juga memakai bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani dipakai untuk menunjukkan Yesus disalib. Karena para kaum religius, orang-orang beragama, orang-orang mahkamah agama, pemimpin-pemimpin agama itulah yang menyerahkan Yesus kepada Pilatus dan mengatakan Yesus yang menyebut diri sebagai Raja orang Yahudi. Sebab hanya dengan alasan itulah Yesus bisa menghadapi salib. Kalau mereka beralasan bahwa Yesus mengajarkan ajaran sesat, maka Yesus tidak akan sampai pada salib. Tetapi para pemimpin agama itu menuduh Yesus, menyebut dirinya Raja. Karena dengan alasan itulah, maka pemimpin Romawi, maka Pilatus sebagai pemimpin tertinggi saat itu bisa menjatuhkan hukuman mati. Karena itu berarti Yesus menjadi orang yang mengancam kaisar. Saudara-saudara, kita bisa melihat betapa tulisan dalam bahasa Ibrani itu mau mengatakan kepada saudara dan saya, ketika orang beragama, ketika orang religius, belum tentu dia sungguh-sungguh menjalankan kebenaran. Bisa saja dia menjadi orang-orang yang menghalangi kebenaran. Sama seperti pemimpin agama yang justru menyalibkan Yesus, yang justru menyodorkan Yesus, yang justru menaruh Yesus pada posisi di mana Pilatus bisa menyalibkan dia. Dan saudara-saudara, bahasa Latin, mengapa bahasa Latin yang ditulis INRI, Yesus Nazareum Rex Judaeum? Karena bahasa Latin adalah bahasa yang dipakai dalam pemerintahan Romawi, bahasa yang dipakai juga oleh Pilatus dan kekaisaran Romawi. Ditulis dalam bahasa Latin untuk menunjukkan bahwa pada saat itu politik juga ambil bagian. Yesus ada di atas kayu salib karena secara pemerintahan Yesus dianggap mengancam kaisar. Sekalipun Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Sebab ketika dihadapkan pada orang banyak, Barabas atau Yesus, Pilatus mau memberikan kesempatan bagi orang banyak untuk mengambil pilihan. Tapi Pilatus tidak berani untuk membenarkan Yesus. Pilatus takut pada orang banyak. Itulah politik yang seringkali harus mengorbankan kebenaran. Oleh karena kepentingan kekuasaan, maka seringkali politik harus mengorbankan orang benar demi kekuasaan, demi kedudukan. Dan yang ketiga, tulisan INRI itu ditulis dalam bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa yang digunakan oleh para filsuf, para cendekiawan.
para filsuf yang tahu kebenaran, para filsuf yang bicara tentang filsafat yang tinggi. Tetapi sesungguhnya para filsuf itu juga yang seringkali pandai membolak-balikkan fakta, pandai membolak-balikkan realita, sehingga kebenaran itu ditutupi demi kepentingan tertentu. Saudara, kata Inri dalam 3 bahasa itu mau menunjukkan kepada kita betapa jelas apa alasan Yesus disalib. Karena ada banyak kepentingan di balik peristiwa kematian Yesus. Imam-imam protes dalam ayatnya ke-21 meminta supaya jangan engkau menulis raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan bahwa ia adalah raja orang Yahudi. Dengan kata lain, imam-imam tidak mau bahwa Yesus disebut sebagai raja orang Yahudi. Mereka masih mau menunjukkan bahwa Yesuslah yang mengatakan. Tetapi Pilatus dengan tegas mengatakan apa yang tertulis tetap tertulis. Dengan kata lain, saudara, kalau kita melihat kembali alasan mengapa Yesus disalib, itu mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus tidak bersalah. Yesus ada dalam posisi di mana orang mempersalahkan dia, di mana orang mengorbankan dia demi kepentingan yang banyak. Yesus adalah orang benar yang mati bagi seluruh dunia ini. Yesus adalah utusan Allah yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan semua orang dari hukuman dosa. Sebab dia yang benar, yang bisa menjadi korban penghapus dosa. Karena itu saudara-saudara, kematian Yesus bukan tindakan ketidaksengajaan, bukan by accident, bukan sesuatu yang di luar rencana. Tetapi segala sesuatunya sudah direncanakan, sudah dibuat sedemikian rupa, sampai pada akhirnya Yesus harus ada di atas kayu salib. Bahkan penyelamatan Allah akan dunia ini adalah rencana yang panjang yang sudah ada dalam perjanjian lama. Rencana bahwa Allah akan menyelamatkan dunia ini. Rencana akan datangnya Mesias sang penyelamat dunia. Bahkan dalam ayatnya yang ke-24, ketika prajurit mengambil pakaiannya dan kemudian mereka tidak jadi membaginya menjadi beberapa potong, tapi membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya. Ayat 24 mengatakan, demikianlah hendaknya yang terjadi, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Saudara-saudara, kalau kita membaca teks itu, ada dalam perjanjian lama dalam kitab Mazmur 22 ayatnya yang ke-18. Itu menunjukkan peristiwa Yesus sedemikian detail, sudah dinubuatkan sejak perjanjian lama. Begitu detail nubuat yang dituliskan di dalam kitab suci mau menunjukkan bahwa ini juga bagian dari rencana Allah bagi keselamatan dunia ini. Pengorbanan Yesus adalah bagian dari rencana penyelamatan agung Allah atas dunia ini. Yesus yang benar itu harus mati menyerahkan dirinya karena mau menunjukkan kasih Allah bagi dunia ini, bagi saudara dan bagi saya. Seharusnya kita Allah yang ada di atas kayu salib ini karena kita melakukan banyak kesalahan, kita melakukan banyak pemberontakan terhadap Allah, tetapi Yesus yang mau menggantikan kita, menggantikan saudara dan saya untuk menyelamatkan dunia ini. Karena itu saudara-saudara, setiap kali kita memandang kepada salib Tuhan,
Ketika orang lain mengatakan terkutuklah dia yang digantung di atas kayu salib. Bagi orang yang percaya, salib itu mendatangkan keagungan. Salib itu mencerminkan dan memancarkan kasih yang besar. Salib itu juga mau menunjukkan yang ada di atas kayu salib. Sang Kristus itu adalah orang benar. Kebenaran Allah nyata. Apalagi kalau dalam bagian lain disampaikan bahwa ketika Yesus menyerahkan nyawanya, maka dikatakan langit gelap gulita. Dan itu menunjukkan bahwa dunia ini, alam semesta ini juga ikut berduka atas kematian. Saudara-saudara, Jemaat Agung mau mengajak saudara dan saya untuk mengenang kasih Kristus yang begitu besar. Tetapi juga mau mengenang kebenaran Kristus yang nyata memancar dari pengorbanannya. Supaya saudara dan saya belajar kedua hal itu. Belajar untuk menunjukkan kasih kepada sesama. Dan belajar untuk memelihara kebenaran di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19, ada begitu banyak orang yang terdampak oleh karena pandemi ini. Ada banyak orang yang tidak bisa bekerja. Ada banyak orang yang biasa berjualan di warung yang kecil, kemudian harus menutup warungnya karena sepi. Ada banyak orang yang terdampak karena orang tidak mau lagi menggunakan jasanya. Mungkin jasa ojek online, karena tidak mau berdekatan dengan orang, harus menjaga jarak. Dan saudara-saudara, inilah saatnya bagi saudara dan saya yang mengalami peristiwa salib, yang boleh mengimani salib, yang menunjukkan kasih Tuhan dan kebenarannya. Saudara dan saya diajak juga untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Berbagi, memberi makanan, membayar lebih dari yang seharusnya, melakukan sesuatu untuk menunjukkan bahwa Tuhan mengasihi mereka. Biarlah mereka juga tersentuh oleh kasih Tuhan karena kasih saudara. Lakukanlah itu. Karena Kristus sudah mati bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Kristus sudah mati supaya saudara dan saya mau berbagi kasih Kristus bagi sesama. Biarlah Jumat Agung mendorong kita untuk berbagi kehidupan. Karena Kristus mati supaya saudara dan saya hidup. Dan mari kita berbagi kehidupan dengan banyak orang di sekitar kita. Di tengah kekhawatiran orang akan kematian, saudara dan saya diajak berbagi kehidupan. Sebab Kristus sudah mati bagi saudara dan saya. Dan itu juga menjanjikan Kristus sudah lebih dulu masuk ke alam maut bagi saudara dan saya. Kalaupun pada saatnya memento mori, saudara dan saya akan mati, kita tidak sendirian, tapi ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas pengorbanan Yesus bagi kita, kini mari bersama kita memberikan persembahan dengan mengingat ayat pengantar persembahan dalam Amsal 3 ayat 9 sampai 10 yang berkata, "Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya." Persembahan yang telah dihimpun oleh masing-masing keluarga dapat diserahkan kepada majelis jemaat dengan melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening di bawah ini, atau dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan di gereja untuk mendukung segala keberlangsungan kegiatan pelayanan GKP Cakung. Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 178 bait 1 dan 2, "Karena kasih-Nya padaku."
Ya Tuhan Allah, kami berterima kasih kepadamu atas kasih karunia dan berkat yang telah kami terima hingga saat ini. Kami yakin dan percaya semuanya itu berasal daripadamu. Oleh karena itu, kami datang membawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur. Ajarlah kami untuk mempergunakan hidup kami menjadi pembawa damai sejahtera bagi sesama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Ya Allah Bapa kami, pada Jumat Agung saat ini, kami sekali lagi mau bersyukur untuk kasih Tuhan yang besar atas setiap kami yang berdosa. Tuhan mau mati bagi kami. Tuhan tidak menghindar, Tuhan tidak melarikan diri, tetapi Tuhan mau menyerahkan diri bagi kami. Sungguh, kasih Tuhan yang besar, yang boleh mengalir lewat salib. Ajar kami Tuhan, di tengah peringatan Jumat Agung ini, untuk kami juga boleh memancarkan kasih Tuhan bagi setiap orang yang ada di sekitar kami. Kami mau berbagi, kami mau memperhatikan, kami mau berusaha untuk menolong orang lain di tengah kebutuhan dan keterbatasannya, agar mereka juga boleh mengalami kasih Tuhan sebagaimana yang kami alami. Kami berdoa ya Tuhan bagi mereka yang sakit terbaring di rumah atau di rumah sakit, biarlah Tuhan yang boleh menjamah dan memulihkan mereka. Terutama mereka yang mungkin sedang mengalami sakit oleh karena virus corona, biarlah Tuhan boleh menolong, memberikan kepada mereka semangat, meyakinkan mereka bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan boleh menguatkan mereka, Tuhan boleh sungguh-sungguh membuat mereka memiliki iman dan pengharapan akan kepulihan yang daripada Tuhan. Berkati para medis yang berjuang setiap hari berhadapan dengan pasien yang juga beresiko untuk mengalami atau terinfeksi oleh virus yang sama. Biarlah ya Tuhan, Kau memberikan mereka kekuatan berlipat-lipat ganda, supaya mereka mampu untuk memulihkan kesehatan pasien-pasien dengan pertolongan Tuhan. Tapi mereka Tuhan jagai kesehatan mereka, sebab mereka dibutuhkan di dalam penanganan medis bagi para pasien COVID-19. Biarlah Tuhan yang boleh menolong mereka, Tuhan yang boleh menjagai mereka juga bersama dengan keluarga. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa kami, mampukan Presiden Jokowi dan jajarannya bersinergi dengan semua pihak, baik di pusat maupun di daerah, untuk berusaha meminimalisir penyebaran virus COVID-19. Agar kiranya ya Bapa, proses penyebaran ini boleh dibatasi, boleh diminimalisir, sampai akhirnya boleh mereda. Bahkan Tuhan sendiri yang boleh bersihkan semuanya oleh karena kasih dan kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Kami menantikan pertolongan Tuhan yang datang tepat pada waktunya, untuk memulihkan bangsa ini, untuk sungguh-sungguh membuat bangsa ini belajar untuk bersinergi, belajar untuk bergotong royong, belajar untuk bekerja sama, belajar untuk menyatukan hati bagi kebaikan negeri ini. Karena itu Tuhan, jauhkan segala upaya memecah belah, segala hal yang seringkali membuat kami berselisih di tengah persoalan rumit ini. Satukan bangsa ini untuk kebaikan bangsa ini. Tolong juga gereja Tuhan yang harus berminggu-minggu tidak mengadakan kebaktian, dan jemaat Tuhan yang harus beribadah secara online. Biarlah Tuhan menolong. Biarlah gereja yang sesungguhnya memang bukanlah gedungnya, tetapi gereja adalah orangnya.
Biarlah ini saatnya keluarga demi keluarga sungguh-sungguh boleh merasakan kasih Tuhan, boleh merasakan pimpinan Tuhan, dan boleh merindukan persekutuan yang sejati, yang boleh membuat mereka lebih sungguh-sungguh di dalam bersyafaat, lebih sungguh-sungguh di dalam berdoa. Dan biarlah Tuhan peliharakan gerejamu. Biarlah gereja Tuhan tidak menjadi undur, tidak menjadi gereja yang kemudian hilang begitu saja oleh karena peristiwa ini. Tapi justru biarlah gereja Tuhan boleh semakin kokoh, semakin kuat, semakin dipersatukan. Biarlah Tuhan yang boleh peliharakan hamba-hambamu. Biarlah sungguh-sungguh boleh menjadi gembala yang baik di tengah situasi-situasi ini. Karena itu ya Tuhan, kami mau menyerahkan diri kami. Kami mau menyerahkan keluarga kami. Biarlah Tuhan cukupkan segala sesuatunya di tengah situasi yang ada. Dan kami mau menyerahkan gereja kami dan bangsa kami. Biarlah Tuhan nyatakan kebenaran-Mu, nyatakan kasih-Mu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, pergilah dalam perlindungan kasih Tuhan dengan senantiasa bersyukur atas anugerah dan kasih setia yang telah diberikan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Jalani hidupmu yang baru dalam iman dan pengharapan kepadanya senantiasa. Saudara-saudara, kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan memelihara saudara. Tuhan kiranya menerangi saudara dengan wajahnya, mengasihani saudara. Tuhan kiranya menunjukkan wajahnya kepada saudara dan mengaruniakan damai sejahtera. Amin.